Dunia makin tak menentu. Indonesia malah jadi primadona warga dan pengusaha asing. Bank Indonesia mengungkapkan hingga 20 Juni 2023, Indonesia terus dibanjiri dana asing alias net inflow hingga mencapai 0,13 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam konferensi pers pada hari Kamis 22 Juni 2023. Kendati demikian, pada Juni 2023 juga tercatat dana asing lari dari pasar keuangan Indonesia atau outflow sebesar 0,87 miliar akibat peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2023 tetap tinggi, tercatat sebesar 139,3 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI yang positif diperkirakan berlanjut, didukung transaksi berjalan yang diperkirakan terjaga sehat dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari produk domestik bruto. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan juga mencatat surplus, ditopang oleh aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA maupun investasi portfolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Begitu jelas Peri Warjio. Oleh karena itu, NPI mendukung pasar keuangan Indonesia dari ketahanan eksternal. Transaksi berjalan di kuartal 2 2023 diperkirakan surplus, didukung oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan, di mana sampai dengan Mei 2023 tercatat sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan Bank Indonesia mencatat dana-dana asing sangat besar membanjiri pasar keuangan domestik selama sepekan terakhir. Berdasarkan data transaksi pada tanggal 19 hingga 22 Juni 2023, dana dari investor asing tersebut tercatat beli neto inflow sebanyak 2,22 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, menjelaskan banjirnya dana asing di pasar keuangan domestik pada minggu ini utamanya berasal dari pasar surat berharga negara atau SBN sebesar 3,26 triliun rupiah. Sementara di pasar saham, modal asing malah keluar dari pasar keuangan domestik, jumlahnya sekitar 1,05 triliun rupiah. Selama tahun 2023, berdasarkan data settlement sampai dengan 22 Juni 2023, non-residen beli neto 81,97 triliun rupiah di pasar surat berharga negara dan beli neto 14,48 triliun di pasar saham. Begitu ujar Erwin dikutip dari rilis perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah pada hari Sabtu 24 Juni 2023. Adapun premi risiko atau credit default swap Indonesia 5 tahun naik ke level 84,04 basis point per 22 Juni 2023 dari 81,03 basis point per 16 Juni 2023. CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN. Semakin besar skor CDS, maka risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika skor semakin kecil, maka risiko investasinya juga semakin rendah. Sayangnya, banjirnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik tersebut ternyata tidak mampu membuat nilai tukar rupiah beringas. Mata uang Garuda tersebut justru melempem di hadapan dolar Amerika dan nyaris menyentuh kembali di level Rp15.000 per US dolarnya. Seperti diketahui, aliran modal asing di dalam negeri erat kaitannya dengan pergerakan nilai tukar. Sebab salah satu faktor aliran modal asing adalah tingkat kepercayaan investor, yang juga menjadi salah satu faktor dalam pergerakan nilai tukar. Adapun mengutip dari data Bloomberg pada penutupan perdagangan pada hari Jumat 23 Juni 2023, nilai tukar rupiah terhadap US dollar berada di level Rp14.998 per US dolarnya. Mata uang Garuda tersebut turun sebanyak 58 poin atau setara 0,39% dari posisi sebelumnya Rp15.940 per US dollar.
Sementara itu, data dari Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.990 per US dollarnya. Rupiah melemah sebanyak 56 poin atau setara 0,37% dari Rp14.934 per US dollar di penutupan perdagangan hari sebelumnya. Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, rupiah berada di level Rp14.998 per dolarnya. Mata uang Garuda turun sebesar 80 poin dari Rp14.918 per US dollarnya di perdagangan hari sebelumnya. Terkait hal tersebut, Erwin menekankan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi Indonesia lebih lanjut. Begitu tegasnya. Di kesempatan lainnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menjawab adanya kritik terkait penerapan kebijakan visa rumah kedua atau second home visa. Salah satunya adalah adanya ketakutan bahwa Indonesia akan diserbu oleh warga negara Cina. Yasona menilai hal itu tidak akan terjadi. Ada kritik mengatakan kita akan diserbu nanti oleh Cina dan lain-lain. Malaysia saja sudah lebih dahulu dari kita menerapkan yang namanya Silver Hair Visa. Nggak diserbu kok. Begitu kata Yasona usai menghadiri acara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Selain WNA, kebijakan second home visa juga diperuntukkan bagi diaspora Indonesia yang sudah pensiun. Yasona mengaku sudah bertemu dengan diaspora Indonesia yang merupakan bekas warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika dan menjadi warga negara di sana dan ingin pulang ke air. Di sisi lain, para diaspora Indonesia tersebut tidak bisa menjadi WNI karena social security-nya tidak bisa didapatkan jika mengubah kewarganegaraan. Maka dari itu, dengan adanya second home visa, para diaspora Indonesia ini bisa pulang ke Indonesia tanpa mengubah kewarganegaraan. Mereka akan membeli apartemen di Indonesia dan dapat tinggal antara 5 hingga 10 tahun ke depan. Kalau misalnya saya punya kenal dokter ahli WNI yang sudah pensiun di Amerika, beli rumah di sini, beli apartemen, dia perlu supir, perlu pembantu, itu akan menambah lapangan pekerjaan. Di samping uangnya masuk sini, ini kan sangat menolong pertumbuhan ekonomi kita dan membuka lapangan pekerjaan baru. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM resmi meluncurkan kebijakan visa rumah kedua atau second home visa. Kini warga negara asing bisa tinggal 10 tahun di wilayah Republik Indonesia. Kebijakan second home visa tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI 0740-GR.01.01 tahun 2022 tentang pemberian visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua yang diterbitkan 25 Oktober 2022 yang lalu. Dilansir dari laman Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, permohonan second home visa bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi berbasis website visaonline.imigrasi.go.id. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2022, tarif second home visa sebesar Rp3 juta. Pembayaran tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP second home visa bisa dilakukan dimanapun, tidak hanya di Indonesia saja. Pemohon bisa membayar melalui portal pembayaran PNBP yang disediakan. Wah, jadi makin bangga ya jadi warga Indonesia. Di saat dunia dihantui oleh resesi, ketidakpastian ekonomi, dan berbagai permasalahan makroekonomi lainnya, Indonesia justru membuktikan diri sebagai tempat yang nyaman untuk bertumbuh secara ekonomi, baik untuk warga negara Indonesia maupun untuk warga negara lainnya. Semoga Indonesia makin maju dan kaya raya ke depannya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?